Kapankah terjadinya gempa megatrust? Mohon jawaban yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, menjawab pertanyaan tentang kapankah terjadinya gempa megatrust. Mohon jawaban yang pasti. Nah, ini perlu diketahui bahwa terjadinya gempa megatrust ini bukan suatu ramalan, bukan prediksi. Sekali lagi, terjadinya gempa megatrust ini bukan prediksi, bukan ramalan, tetapi adalah sesuatu yang pasti. Pasti karena sudah ada potensinya, potensi yang sudah retak kecil-kecil. Nah, retakan kecil-kecil dalam laut ini semakin lama semakin besar, semakin besar, maka sudah terjadi gempa. Nah, selama ini kan gempanya masih kecil-kecil, magnitudonya ya sekitar 1, atau 2, atau bahkan 3 sampai 4, enggak sampai 8 atau 9. Nah, sebenarnya sudah terjadi gempa, sering gempa di mana-mana. Tetapi lempengan-lempengan bumi itu yang jatuh ke dalam permukaan itu masih kecil-kecil, seperti tanah longsor begitu. Jadi tanah longsor tetapi dalam lautan blek begitu, tetapi belum begitu besar sebagaimana magnitudo sampai 8, atau 9. Nah, magnitudo yang 8, atau 9 ini skala Richter ini bisa terjadi menurut kadar tingkah laku manusia. Maksudnya bagaimana? Terjadinya gempa megatrust pasti ada kaitannya dengan dosa dan kerusakan yang telah diperbuat oleh manusia. Ini kita sebagai orang yang beriman. Nah, bagi orang yang tidak punya iman, silahkan mengatakan bahwa terjadinya gempa itu nggak ada kaitannya dengan dosa, nggak ada kaitannya dengan maksiat, nggak ada kaitannya dengan kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Tetapi terjadinya gempa itu benar-benar murni fenomena alam belaka. Ya silahkan, itu kan jawaban orang tidak beriman. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, di dalam Al-Quran dan hadis sudah sering dijelaskan bahwa terjadinya segala sesuatu itu atas kehendak Allah karena ada ulah manusia. Bahkan seandainya orang Islam ini tertusuk duri sekalipun, tertusuk duri ini itu sebagai pelebur dosa. Apalagi terkena musibah bencana yang besar, lawang hanya tertusuk duri saja bisa melebur dosa-dosa. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Perhatikan, ini jawabannya. Dhahara telah nampak, al-fasadu oleh kerusakan, fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan. Bima kasabat, bima dengan sebab sesuatu kasabat yang telah berbuat, aydin nas oleh tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan yang sudah nampak di daratan maupun di lautan itu sebab ulah tangan-tangan manusia.
Yang dimaksud aidin nas, tangan manusia itu apakah memang harus merusak alam langsung? Nah, bisa bermakna macam-macam. Bisa kerusakan di alam ini karena ulah manusia langsung, misalnya menebang hutan seenaknya, kemudian meledakkan ya tanah-tanah seenaknya misalnya. Kemudian di lautan mereka ngebomin ikan dengan bom-bom dinamit misalnya, itu kan langsung. Nah, yang tidak langsung ulah tangan manusia di atas muka bumi ini yang berkaitan dengan kedoliman, kemaksiatan, dosa-dosa. Ini juga ada setrum. Karena kata Rasulullah SAW, apapun yang menimpa orang Islam, entah itu berupa kesedihan, duka cita, apalagi tertimpa oleh musibah bencana alam, lawang hanya tertusuk duri saja, itu sebagai pelebur dosa-dosa. Ini khusus orang Islam. Nah, kalau sudah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab ulah tangan manusia, liyudhiqahum, agar merasakan kepada mereka ba'dalladzi, pada sebagian yang amilu telah berbuat oleh mereka manusia, la'allahum yarji'un, agar semoga mereka yarji'una, yaitu kembali oleh mereka. Nah, terjadinya lempengan-lempengan bumi yang retak, sekarang sudah retak sedikit-sedikit, menimbulkan gempa yang magnitudonya enggak sampai 6, belum sampai 7 nih, masih sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunggu ulah manusia. Oleh sebab itulah jawaban pasti kapan terjadinya gempa megatrust adalah tergantung tingkat kemaksiatan dan kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia. Karena potensi ini pasti. Kalau manusia di muka bumi di Indonesia ini sudah jarang sekali orang yang mengkaji Al-Quran Karim, jarang sekali orang yang taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, justru banyak maksiat. Bahkan sudah diperingatkan dengan alam yang sedikit-sedikit gempa sedikit-sedikit aja masih belum sadar-sadar, masih menyalahkan alam, masih mengatakan itu fenomena alam. Ingat umat pada zaman Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh itu enggak dikasih tahu oleh Allah kapan terjadinya banjir bandang. Nabi Lot juga begitu. Dan ini ditunggu dulu agar mereka kembali kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah. Tetapi jika mereka enggak segera kembali, enggak segera bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan segera mendatangkan bencana musibah itu kepada manusia. Demikian jawaban kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.